Pak, masih. Sudah makan? Belum. Pak Kades, mana Pak Kades? Ini Pak Kadesnya itu, Pak Kadesnya itu. Belum makan sudah? Ringis baik. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Nini terkait dengan perjanjian, Pak. Oke. Terus dijelaskan sama Pak Kasintel banyak juga kan. Jadi waktu saya sudah habis Pak, tinggal balik tanda tangan. Tadi sudah dijelaskan panjang dan lebar. Panjang atau lebar Bapak Ibu? Panjang. Kasihan ibu-ibu. Kalau lebar kasihan bapak. Biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu. Jadi tadi sudah dijelaskan terkait tadi nyinggung program MBG. Apapun itu program yang harus didukung Pak. Pimpinan kita sudah merencanakan dan melaksanakan, artinya di dalam pelaksanaan di lapangan harus mendukung penuh, harus penuh Pak Kades, karena ini nanti menyangkutnya langsung ke tingkat bawah. Artinya dari sisi hukum tentunya kita lihat kalau adanya misalnya tidak pidana korupsi, lah kita nggak mau itu Pak. Jadi kita sama-sama menjaga dan nanti turut serta melaksanakan 100% Pak, didukung 100% bahkan 1000%, sehingga program MBG berjalan dengan lancar. Tadi sudah dijelaskan kalau materi hari ini terkait dengan perjanjian, ya. Udah ya Pak? Sok. Saya pojok turu ya. Ini saatnya tanya jawab Pak. Jadi tadi dijelaskan saya ini Kasubagin. Sebenarnya pemateri kedua di sini Pak, cuman tadi kebetulan Pak Jaksa Agung melaksanakan Vikon Pak seluruh Indonesia. Kasih dan seluruh pegawai diwajibkan untuk ikut daring. Makanya kami agak terlambat datang. Jadi saya kebagian secuil saja Pak. Tapi moga-moga penting Pak dan berkah. Amin, amin. Monggo Bapak Ibu yang mau tanya silahkan, ini boleh terkait dengan materi perjanjian, boleh terkait dengan materi MBG, nanti Pak Kasinta yang akan menjelaskan, atau materi lain Pak. Karena tadi seru Pak perjanjian itu sebenarnya. Gimana kalau perjanjian atau nikah itu nggak dimaterai Pak? Sah napa mboten? Bu Ibu? Sing sah bermaterai napa mboten Bu? Ini sudah perjanjian. Kalau nggak bermaterai sah napa mboten? Sah. Sah ya? Sah. Kalau istrinya yang bermaterai sama enggak, sah napa mboten? Nah ini perlu dijawab sehingga ini banyak bahasan. Kalau soal hukum itu banyak bahasan, mau korupsi, mau KDRT, mau narkoba, kenakalan remaja Bapak Ibu. Jadi inilah paradigma yang sekarang terjadi di masyarakat Bapak Ibu, termasuk judi, judol. Kemarin saya baru mengeluarkan honor di kantor saya karena dia judi online Pak. Akhirnya dikeluarkan. Nah itu sudah terpapar ya, separah itu. Jadi sudah parah banget Bapak Ibu, ya, termasuk untuk anak-anak. Nah monggo Bapak Ibu yang mau tanya dipersilahkan. Bapak ini semangatnya pol. Niki sing Ini ketua RW, semangat ketua RW. Niki sing ngodoran niki. Saya dari RW 8 mau tanya. Tadi dalam surat perjanjian itu tidak ada saksi umpamanya. Terus yang kedua tidak di depan pejabat publik, cuman berdua saja yang tanda tangan, sah atau tidak? Kemudian yang kedua yang saya tanyakan, dalam akad nikah itu ada takliku talak kan ya, yang dibacakan itu sudah ditandatangani. Kemudian ketika ada pelanggaran dari suami umpamanya meninggalkan atau bagaimana, kan sudah jatuh salah satu ya, itu apakah kira-kiranya ada tindakan atau tidak, itu perlu ditindak atau tidak dari walinya, maksudnya orang tuanya, bagaimana? Coba itu.
ada yang sudah talak Pak. Iya. Moga-moga jangan gitu. Jadi cukup satu selamanya Pak. Ini malah nambah. Dua harus izin gitu. Kurang apa buatan tuh bapak-bapak. Ini mau nambah ini, mau nambah. Jadi pertanyaan pertama, kalau tidak ada saksi cuma berdua sah atau tidak? Itu sah Pak. Sah. Tadi udah dijelaskan Bu Nini, sempurnanya perjanjian sebenarnya harus ada saksi dan materai. Kalau misalnya Bapak utang 2 orang bawah tangan kan Pak, tanpa ada perjanjian, bisa nggak digugat? Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Gugatan sederhana ya Bu, gugatan sederhana. Cuman buktinya tidak sempurna Pak. Nah itu nanti ada proses namanya mediasi. Nah, itu sederhana Pak. Itu nggak berlangsung lama kalau nggak salah, tapi gugatan itu bisa dibuat secara sederhana dan bisa dilaksanakan sendiri Pak, tanpa harus pengacara. Misalnya hutangnya 10 juta, ya nggak mungkin pakai pengacara membayarnya 10 juta juga Pak. Ya, artinya bahwa itu sah Pak. Karena kadang dulu namanya orang tua kita dulu Pak, perjanjian yang saling percaya Pak. Perjanjian kan adanya kesepakatan keduanya Pak. Lebih ekstrim misalnya gini, tidak ada apa namanya hitam di atas putih. Tapi kadang dulu pelaksanaannya kita tuh bisa nyita barangnya kan gitu Pak. Barang yang dihutangi itu, atau misalnya hutang pari Pak, biasanya dulu kan gitu, pari padi itu Pak, Bapak Ibu. Nah itu terjadi, banyak terjadi, tapi secara regulasi itu sama. Tapi bisa dilakukan dengan gugatan sederhana. Artinya walaupun berdua tanpa ada hitam di atas putih, uang diserahkan itu sah. Asalkan nanti pada saat apa namanya gugatan itu kita benar-benar mempersiapkan, artinya ada yang tahu. Makanya kalau utang Pak jangan berdua terus nggak kasih tahu istri, atau utang itu paling nggak dikasih tahu istri Pak, atau anaknya dikasih tahu. Iya. Masa utang buat judi, ya kan akhirnya kemarin kejadian Pak, dia ngutang buat judi Pak, nggak tahu istrinya datang ke saya nangis-nangis Pak, ternyata buat judi online, dan dia sudah ditagih Pak, utangnya lebih dari 30 juta untuk judi, coba bayangin. Terus sekarang nyari uang 30 juta itu pinjol sampai 100 juta itu bayarnya Mas. Ya pinjol sampai 100 juta. Nah itu terjadi Pak ya, jadi sah. Terus yang kedua terkait dengan ini talak Bu, saya harus hati-hati karena Belum biasa talak. saya belum pernah talak Pak. Ini biar Bu ahlinya. Potongannya penambah sih ya. Dia talak enggak, tapi nambah. Enggak, ya. Laras nih Bu, laras nih. Baik Pak, terima kasih Pak. Tadi sedikit menambahkan mengenai apakah saksi itu penting di dalam surat perjanjian kalau hanya dilakukan 2 orang gitu kan? Sah apa enggak? Benar Pak Kiki bilang sah. Karena di dalam aturan apapun tidak ada mewajibkan bahwa sebuah perjanjian itu harus ada saksi. Tidak ada aturannya, tidak mewajibkan. Tetapi untuk mengantisipasi apabila ada penyangkalan dari 2 pihak itu, yang satu nyangkal, kalau ada saksi kan kita punya alat bukti lain yang kuat. Tentunya ketika itu akan dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Berarti kan yang pertama kan alat bukti surat, ya kan? Kemudian setelah ada saksi, ada persangkaan, ada pengakuan, kemudian ada sumpah kan kayak gitu. Nah, sebaiknya ada saksi. Tetapi kalaupun terus keberondongan terus kadung rano saksi ya, nggak apa-apa, tidak batal. Yang penting 4 syarat itu terpenuhi. Ya. Kemudian kalau kaitannya dengan gugatan sederhana itu dikecualikan terhadap objek yang tanah atau bangunan. Kalau tanah dan bangunan itu tidak bisa dilakukan gugatan
sederhana. Nanti mbok salah paham tanahnya regane 30 juta, obyeknya untuk jual beli, jadinya untuk sengketa tanahnya itu bisa gugatan sederhana buatan. Kalau tanah dan bangunan tidak, ya. Sengketa tanah dan bangunan tidak bisa gugatan sederhana. Nah, syarat gugatan sederhana itu adalah apabila objeknya senilai di bawah 500 juta. Misalnya utang piutang, sewa menyewa, kontrak yang disengketakan masalah nominal nilainya itu kalau di bawah 500 juta itu ya. Kemudian gugatan sederhana itu hanya ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Tidak ada tergugat dua, penggugat dua, turut tergugat ya Pak Camat nih yang tadi cerita. Itu enggak, jadi hanya penggugat dan tergugat. Ya. Kemudian waktunya cuma 25 hari. Biayanya nanti akan dibayar bagi orang yang kalah dalam gugatan itu. Itu ya Pak, jadi nggak lama. Terus nggak ada upaya-upaya hukum, ada banding, ada apa-apa, nggak ada. Tapi di pengadilan ya? Pengadilan. Caranya bagaimana? Pertanyaan Bapak gitu. Saya nggak punya uang buat bayar pengacara, gitu kan? Nggak usah pakai pengacara. Datang aja ke PTSP, bagian keperdataan. Saya mau ngajukan gugatan sederhana itu orang utang sama saya 50 juta. Sudah tak somasi nih 3 kali tapi tetap tidak membayar. Saya mau ngajukan gugatan sederhana. Nanti di situ akan dilayani Pak. Bapak nanti akan diberikan syarat-syarat yang harus Bapak siapkan nih, dokumen-dokumennya. Kemudian nanti langsung diadakan tetap dalam perkara perdata dimediasi dulu. Di pengadilan pun ada mediasi, ada hakim mediator nanti di situ. Nah di mediasi tetap ada ayal-ayalan atau tototan, nggak ada yang mengalah, nggak ada titik temu. Lanjut sidang pembuktian. Nah, waktunya ada batasannya Pak, cuma 25 hari harus putus. Dan harus langsung inkrah. Sah, tidak ada banding-bandingan gitu. Itulah keistimewaannya gugatan sederhana yang sebagian besar masyarakat itu memang belum memahami itu. Jadi kalau utang piutang atau apa gitu nggak usah gelut, nggak usah teman-teman wis surati somasi nanti langsung ke pengadilan.